Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3B akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Electrophoresis Gel. Sebelumnya, perkenalkan saya Fatima Az-Zahra, ada teman saya Hilza Khalifahtul, Sofia Jupita Andini, Fadila Ashifa, Dela Eka Mareta Winanti, dan Ade Wahyuni. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dela Eka Mareta tentang apa itu elektroforesis gel. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektroforesis gel. Elektroforesis adalah pergerakan partikel bermula listrik ke molekul dalam medium konduktif di bawah pengaruh medan listrik yang diterapkan media konduktif. Biasanya buffer berair juga disebut dengan elektrolit atau ran penyangga. Slide selanjutnya. Elektroforesis gel. Pemisahan elektroforesis dapat dilakukan dalam larutan bebas atau dalam pelarut yang mengandung matriks non-konduktif, seperti agarosa atau poliakrilamid gel. Pemisahan berbasis solusi capillanies bor sempit digunakan. Pemisahan ion analit terjadi karena perbedaan dalam mobilitas. Perbedaan yaitu dituntut untuk rasio ukuran. Dua analit hanya dapat dipisahkan jika mereka memiliki biaya yang berbeda untuk rasio ukuran. Pemisahan analit dalam gel juga didasarkan pada perbedaan dalam mobilitas tambahan gel memiliki efek pemisahan. Kompoundes besar terbelakang lebih dari senyawa yang lebih kecil. Ini berarti bahwa dalam elektroforesis gel, dua senyawa dengan biaya dua rasio ukuran yang sama dapat dipisahkan selama mereka berbeda dalam ukuran. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada jenis elektroforesis gel. Elektroforesis gel terbagi atas dua jenis, yakni DNA atau RNA dan protein. Kedua jenis tersebut memiliki beberapa jenis seperti di bawah ini. Elektroforesis DNA atau RNA yaitu elektroforesis gel agarose horizontal dan elektroforesis gel poliakrilamida vertikal. Yang kedua ada elektroforesis protein, poliakrilamid gel elektroforesis. Sistem yang diterapkan dalam PAG ialah flatbed, rod atau kolom, kapilari dan vertical slab. SDS PAG, Blue Native PAG, DN PAG Zymogram, PAG isoelectric fusing. Dan yang terakhir ada 2D elektroforesis. Dalam elektroforesis gel terdapat dua material dasar yang disebut fase diam dan fase bergerak. Fase diam berfungsi menyaring objek yang akan dipisah, sementara fase bergerak berfungsi membawa objek yang akan dipisah. Seringkali ditambahkan larutan penyangga pada fase bergerak untuk menjaga kestabilan objek elektroforesis gel. Elektrode positif dan negatif diletakkan pada masing-masing ujung aparat elektroforesis gel. Zat yang akan dielektroforesis dimuat pada kolom-kolom disebut well atas sumur pada sisi elektrode negatif. Menurut George Gabriel Stokes, besarnya gaya gesek pada fluida disebabkan viskositas fluida semakin besar, viskositas
atau kekentalan fluida, maka akan semakin sulit suatu fluida untuk mengair dan juga menunjukkan semakin sulit suatu benda bergerak dalam fluida tersebut. Tujuan elektroforesis gel. Mengetahui gambaran berbagai macam pewarna DNA dalam mewarnai DNA hasil elektroforesis pada gel agrose dan manfaat elektroforesis gel antara lain untuk mengetahui ukuran fragmen DNA dari produk PCR, memisahkan produk DNA dari hasil digesti yang berbeda ukuran, lalu dapat di-sequencing dan juga untuk pemurnian atau purifikasi DNA. Fungsi elektroforesis gel. 1. Memisahkan fragmen DNA atau RNA. 2. Memisahkan nanopartikel. 3. Analisis hasil isolasi gen dan protein. Cara kerja terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap pertama ekstraksi enzim, tahap kedua pembuatan gel pati, tahap ketiga penempatan sampel, tahap keempat proses elektroforesis, tahap kelima visualisasi sistem enzim, dan tahap terakhir metode analisis. Bentar. Kemudian, elektroforesis terdiri dari beberapa komponen utama dalam penggunaannya. 1. Larutan elektrolit yang berfungsi sebagai pembawa komponen, umumnya berupa larutan penyangga dengan pH tetap sesuai dengan karakteristik senyawa yang akan dipisahkan. Kemudian media selanjutnya pemisahan menjadi tempat proses pemisahan terjadi. Media pemisah ini berupa kertas, selulosa asetat, selulosa nitratigelukan, gel polikrilamid, busa poliuretan atau agar-agar. Selanjutnya yang paling penting, pagar penting adalah elektroda yang berfungsi sebagai penghubung listrik dengan pemisah media dan baterai atau listrik sebagai sumber energi sumber pada rangkaian alat. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti ditanyakan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kesalahan ataupun ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.